Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara kami semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu di malam ini di channel kami Galeri Damai Nusantara. Kami doakan semoga semua saudara-saudaraku selalu berkah umur, dilancarkan rezekinya, dan disehat walafiatkan beserta seluruh keluarga. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin, Allahumma amin. Di kesempatan kali ini Galeri Damai Nusantara ingin mengajak saudara-saudara kami semua untuk sharing-sharing mengenai senjata khas Pakem Jawa Timur ya, atau khususnya Madura. Senjata ini yang kita ketahui bersama bernama celurit. Senjata ini punya nama celurit Madura Jawa Timur. Di sini sekalian untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk di WA Galeri Damai Nusantara. Jadi ada beberapa saudara-saudara kami yang kebetulan masih bingung dengan perbedaan model, tipe, dan bilah dari macam-macam celurit. Jadi kami nanti akan coba spill satu-satu di sini. Jadi biar saudara-saudara kami mungkin yang rata-rata bertanya ini kebetulan di luar Jawa Timur atau bahkan mungkin di luar Jawa, jadi mungkin masih bingung tentang perbedaan celurit tipe A, tipe B, dan tipe-tipe yang lainnya. Jadi kita akan coba bantu sharing-sharing, kita akan spillkan satu-satu di sini. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada seluruh para sesepuh, khususnya dunia perbilahan celurit di Surabaya, di Bangkalan, di Sampang, di Madura, dan di daerah Probolinggo, Situbondo, Jember, dan masih banyak lagi daerah-daerah di Jawa Timur. Kami izin untuk menyampaikan budaya tentang celurit, senjata khas Madura Jawa Timur. Tentunya kedepannya dalam konten ini kami juga mengharapkan koreksi dan saran jika nanti terdapat kekeliruan yang kami sampaikan. Jadi kita mulai. Dalam sejarahnya, celurit Madura ini di abad ke-17 atau 18, kalau tak salah di tahun-tahun 1700 atau sampai ke 1800, itu ada satu senjata khas ya, yang istilahnya lebih dulu atau lebih tua daripada eranya celurit. Itu adalah calok monteng selapen, di mana calok monteng selapen ini berkaitan erat sekali dengan tokohnya waktu itu. Beliau bernama Kek Lesap. Kek Lesap ini adalah tokoh perjuangan melawan penjajahan Belanda. Kalau misalnya di Betawi itu kan kita mengenal nama si Pitung gitu ya. Kalau di Jawa kita mengenal mungkin nama seperti Surapati. Nah, ini pahlawan-pahlawan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau-beliau ini si Pitung, Surapati, dan dari Bangkalan ini ada tokohnya sendiri, tokoh perjuangannya, yaitu Kek Lesap. Senjata calok monteng selapen ini seperti yang kita spillkan, dia bentuknya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang atau saudara-saudara kami yang pengen tahu, nah ini calok monteng selapen, dia seperti mempunyai look gitu ya di bilahnya seperti ini. Ini panjangnya bervariasi, jadi estimasi kami dimulai dari panjang 70 atau bahkan sampai 1 meter lebih gitu ya. Biasanya yang terpanjang yang kami ketahui ada di 1,20 meter atau 120 cm. Nah, kebetulan yang dikoleksi dari Galeri Damai Nusantara ini panjang
keseluruhannya di 85 cm. Jadi tentunya pemilihan panjang keseluruhan ini juga disesuaikan dengan tinggi badan, dengan postur. Jadi agar ini tetap istilahnya sangat nyaman untuk digunakan. Meskipun dalam era sekarang kita menjaga atau melestarikan budaya bangsa ini, istilahnya kita bukan untuk kegiatan atau tindakan-tindakan yang bersifat kriminal atau apa. Jadi kita murni untuk menjaga kelestarian budaya bangsa, tetapi pakem sebuah senjata khas itu harus tetap dipertahankan, begitu ya. Jadi pemilihan panjang, terus ukuran dan segala macam itu tentunya harus disesuaikan dengan si pemiliknya, begitu kurang lebihnya ya. Jadi kita coba spill bilahnya. Oh ya, ini sarungnya terbuat dari sarung kulit sapi asli seperti ini. Nah, kita spill bilahnya. Nah, ini colok monteng selapan. Bilahnya seperti ini. Jadi untuk panjang bilah dia di 60 cm dan handle-nya ada di 25. Jadi totalnya di 85 cm. Nah, senjata ini menurut data yang kami rangkum, ini adalah senjata tertua atau lebih dulu colok monteng selapan, baru setelah itu baru era celurit di kurang lebih di abad 19. Nah, ini colok monteng selapan seperti ini. Oke, lalu kita lanjut. Untuk celurit berikutnya di era-era abad ke-19 di Madura itu terdapat sebuah desa itu yang bernama Takabu gitu ya. Kalau kami tak salah di Bangkalan itu ada sebuah desa bernama Takabu. Itulah awal cikal bakalnya keluar celurit jenis Takabu, atau kalau dikenal di Madura dengan istilah Takabun, begitu ya. Nah, untuk celurit sendiri itu dipopulerkan oleh Pak Sakera gitu. Beliau ini adalah seorang mandor tebu. Jadi celurit itu yang awalnya itu adalah arit untuk pertanian, itu akhirnya dijadikan senjata untuk menjaga kehormatan bangsa, begitu ya, senjata untuk melawan penjajahan atau kolonial Belanda. Jadi celurit itu pertama kali dipopulerkan oleh Pak Sakera. Beliau juga adalah seorang tokoh, seorang pahlawan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi untuk celurit Takabuh itu contohnya seperti ini. Nah, ini celurit Takabuh. Jadi celurit Takabuh ini identik dengan lengkung yang sangat tajam ya. Jadi nanti di celurit yang akan kami spill berikutnya itu akan lebih ke atas lagi. Jadi kalau Takabu itu istilahnya dia itu tikungannya sangat tajam ya. Nah, ini sudutnya sangat tajam. Nah, nanti baru model-model berikutnya akan lebih ke atas lagi. Nanti baru setelahnya nanti yang istilahnya hampir mendekati lurus itu nanti jatuhnya ke parang bujur. Itu juga senjata khas Madura. Nah, ini model Takabu seperti ini penampakan bilahnya. Nah, untuk celurit Takabu atau celurit pada umumnya, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin masih belum mengerti istilahnya ya, untuk ukuran. Jadi ukuran celurit yang paling mudah itu menurut kami adalah dihitung dari panjang tegak ya. Dari panjang tegak itu dari ujung sini ditarik lurus ke ujung handle.
Jadi ini ditarik lurus ke sini. Ini dinamakan panjang tegak. Panjang tegak celurit ini adalah 50 cm. Jadi ini adalah takabu 50 cm, atau biasanya kalau di Madura, saudara-saudara kami di Madura menyebutnya spek songkelan, begitu ya. Nah ini. Jadi untuk celurit takabu ini sudah sangat melegenda sekali di Madura, Jawa Timur. Dulu dengan bahannya itu adalah baja isen. Kalau buatan orang-orang tua dulu itu ada satu nama yang kami rangkum datanya, yaitu Mak Subeti kalau tidak salah, kami mohon maaf. Nah itu bahan bajanya ini menggunakan baja isen gitu ya. Jadi baja isen itu adalah baja yang ada perpaduan besi dan bajanya begitu. Nah ini untuk era-era yang sekarang atau buatan baru, kita juga bisa membuat dengan baja isen atau dengan baja per begitu ya. Nah ini panjang tegak 50 cm. Jadi kebetulan di Galeri Domi Nusantara untuk stok takabu kami yang ready itu ada 3 kebetulan. Jadi kami masih ada 2 lagi di panjang tegak 53 cm yang ini, dan ini 57. Ini yang paling besar. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman atau saudara-saudara yang bertanya misalnya untuk apa masalah spek songkelan, nah ini yang kadang sering masuk di WA kami. Untuk spek songkelan itu sepengetahuan kami itu di panjang tegak 50 atau di bawah 55 cm. Nah kalau sudah di atas 55 cm seperti ini biasanya untuk istilahnya untuk spek jaga rumah begitu ya. Nah, karena kalau untuk dibawa songkelan itu kan artinya bisa dibawa kemana-mana begitu loh, untuk bepergian, untuk jaga diri. Istilahnya kalau untuk sesuai pakem khas orang tua dulu, spek songkelan itu adalah untuk bepergian atau meninggalkan rumah. Mereka beliau-beliau itu para orang tua dulu itu membawa celurit itu yang dengan kategori spek songkelan. Nah kalau untuk yang 57 ini biasanya untuk ditaruh di rumah. Nah nanti jangan, mudah-mudahan tidak keliru lagi. Jadi untuk spek songkelan itu estimasinya ada di bahkan di 45 sampai 55 cm gitu. Itu tergantung juga dari postur atau tinggi badan si pemakai. Begitu yang kami pahami ya teman-teman atau saudara-saudara semua. Lalu seiring berjalannya waktu, celurit juga mengalami beberapa perubahan atau beberapa variasi model. Selain takabu juga ada yang cukup populer di Madura khususnya, yaitu model bulu ayam. Nah ini contohnya celurit model bulu ayam seperti ini. Jadi dibanding dengan takabu yang tadi, nah di sini kita bisa perhatikan ada perbedaan mendasar di bentuk bilah. Jadi kalau takabu dia itu lebih menunduk gitu ya. Nah ini kalau gini mungkin lebih jelas. Nah ini. Jadi yang depan ini adalah takabu, yang belakang ini adalah bulu ayam. Jadi kalau bulu ayam dia ujung bilahnya lebih ke atas. Kalau takabu yang depan ini dia bilahnya lebih nunduk. Nah seperti ini. Nah ini perbedaannya. Jadi untuk yang celurit bulu ayam, untuk hitung panjang tegaknya juga sama. Kita hitung dari ujung bilah ke ujung handle. Kebetulan dari stok kami di Galeri Domi Nusantara, untuk bulu ayam kami punya dua stok yang ready, yaitu di 60 cm dan ukuran songkelan 50 cm. Nah seperti ini.
Jadi untuk bulu ayam bilahnya, model bilahnya seperti ini. Nah ini dia lebih ke atas arahnya. Kalau yang tadi takabuh mungkin ada di sekitar di sini, jadi dia lebih menunduk lagi. Nah seperti ini. Nanti beda lagi untuk ukuran atau model bilah lancor gitu ya. Nah ini yang kadang sering keliru itu antara di bulu ayam dan lancor. Kalau lancor dia lebih tegak lagi. Contohnya seperti ini kalau untuk yang lancor. Nah ini. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau takabu tadi yang istilahnya super menunduk begitu ya, model bilah celuritnya. Untuk bulu ayam dia lebih ke atas, dan untuk lancor dia lebih ke atas lagi. Nah seperti ini perbedaannya. Jadi mudah-mudahan di sini teman-teman atau saudara-saudara bisa memahami bahwa jika nanti melakukan pemesanan, bahwa antara bulu ayam, lancor, dan takabuh yang tadi tidaklah sama. Nah seperti ini ya kira-kira perbedaannya. Oke, kita lanjut. Lalu untuk model celurit ini terus berkembang dari tiap waktu. Model celurit terus bervariasi begitu ya. Jadi ada model-model juga seperti ini contohnya. Nah ini bulu landak. Dia untuk punggungnya beda dengan yang lancor tadi. Ini lancor, ini bulu landak. Kalau untuk bulu landak dia cenderung bagian punggungnya ini lebih lurus, jadi tidak langsung menikung seperti ini ya. Nah ini biasanya celurit bulu landak ini salah satu jenis celurit yang mempunyai ukuran yang cukup panjang begitu. Jadi dia ini kalau panjang tegaknya di 67 cm, bilahnya seperti ini. Nah ini untuk celurit bulu landak gitu. Jadi ada banyak sekali ya perbedaan variasi tipe, panjang, dan ukuran dari celurit itu sendiri. Dan juga di Galeri Domain Nusantara kami juga mengkoleksi beberapa stok atau beberapa celurit lawasan. Contohnya seperti ini. Ini kebetulan yang kami miliki. Ini sudah sangat sepuh sekali. Sarungnya kami buatkan semi permanen karena sarung kulit yang asli bawaannya sudah rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi. Kalau ini kita lihat modelnya sudah beda lagi. Ini adalah calok Celonodon, cuma dia berukir ya. Dari koleksi yang kami punya ini dia berukir Garuda. Celurit ini sudah sangat sepuh, tua. Ada titik 5 lubang di bilahnya. Bilahnya seperti ini, tapi masih sangat terawat dan ketajamannya masih bagus. Bilahnya tidak ada yang rusak atau kompal. Nah ini dari bahan pembuatannya, dari bilahnya adalah baja per lawasan gitu ya. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa contoh kalau untuk bahan-bahan lawasan itu kita juga atau orang-orang tua dulu biasanya juga menggunakan bahan baja dari bantalan rel kereta api begitu ya. Nanti kita ada contohnya celurit lawasan kami yang menggunakan bahan baja rel kereta api. Ini salah satu bentuk colok celonodon. Jadi colok celonodon itu dia lurus baru dia menikung begitu ya. Rata-rata kan celurit ini langsung dari pangkal bilah di sini dia langsung menikung.
Nah, kalau ini dia lurus dulu baru menikung gitu. Nah, ini ciri-ciri atau ciri khas dari calok celonodon. Celurit ini panjang tegaknya di 50 cm. Lalu kita ada salah satu koleksi yang cukup spesial juga. Nah, ini adalah model pisang agung. Nah, ini beda lagi modelnya. Nah, seperti ini. Dia antara panjang handle dan panjang bilah ini kurang lebih hampir sama. Kalau misalnya dihitung dari selut, ini selut sampai ke ujung bilah, dan panjang handle ini kurang lebih sama. Atau jika ada perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Ini model, salah satu model pisang agung seperti ini, kebetulan yang kami miliki. Nah, dia juga mempunyai sedikit ukiran di bagian handle seperti ini. Nah, ini bahan yang digunakan adalah baja rel kereta api. Jadi dari bantalannya rel kereta api. Jadi bajanya ini sangat bagus sekali. Ini sudah termasuk kategori sepuh atau lawasan dari sekian koleksi yang kami miliki. Seperti ini. Ini sarung kulitnya juga sudah tidak ada, rusak karena usia, tapi untuk bilahnya masih sangat bagus dan utuh. Nah, seperti ini. Ini celurit pisang agung, modelnya seperti ini. Lalu kita akan spill lagi untuk celurit model lancor. Lancor itu biasa disebut dengan arek lancor. Tapi kita ada punya satu model yang unik. Ini celurit lancor, tapi bilahnya bilah monteng yang selapan seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kami juga mohon koreksi dari para sesepuh, istilahnya mungkin ada penamaan di kami yang mungkin keliru, jadi bisa ditulis di kolom komentar, jadi untuk perbaikan kami ke depannya. Jadi ini saudara-saudara atau teman-teman kami semua, ini adalah celurit lancor atau calok dengan bilah monteng selapan. Nah, jadi celurit ini terus mengalami perubahan atau beberapa variasi baru dari bentuk bilah, desain. Juga ada yang istilahnya yang terbaru yang sekarang ini model-model kaligrafi dengan baja modern seperti Bohler K110 dan beberapa bahan lainnya. Ada bahan klep kapal, ada baja putih. Jadi semakin kesini celurit juga semakin berkembang dari variasi model, bahan, desain, dan tentunya untuk pemesanan saudara-saudara atau teman-teman juga bisa merequest ke kami, ke Galeri Damai Nusantara jika seandainya ingin memesan celurit yang diinginkan, begitu ya. Jadi ini salah satu contoh celurit lancor dengan bilah monteng selapan. Dia termasuk kategori lawasan juga. Bahan bajanya baja per. Ini baja per Mercy. Kebetulan yang kami miliki adalah baja per Mercy lawasan. Jadi dia sangat ringan tapi sangat kuat dan ketajamannya juga bagus. Untuk bilahnya masih sangat utuh sekali. Nah, silakan. Mungkin nanti teman-teman ada yang berminat bisa langsung hubungi kontak WA kami. Lalu setelah itu untuk celurit sendiri di daerah-daerah Probolinggo, Situbondo, Jember, jadi di luar Madura, mereka punya ciri khas sendiri ya untuk celurit-celuritnya, seperti misalnya contoh cadak begitu ya. Cadak ini bisa kita temukan di daerah-daerah misalnya
di Probolinggo, di Situbondo, di Jember, di Lumajang. Juga ada senjata khas mereka juga yang cukup melegenda juga, namanya Wedung Pace gitu ya. Nah, kalau untuk celurit-celurit yang di luar Madura atau yang di wilayah kalau istilahnya di Jawa Timur itu kami menyebutnya wilayah tapal kuda begitu ya. Jadi wilayah tapal kuda ini meliputi wilayah-wilayah Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso. Nah, gitu mereka mempunyai, saudara-saudara kami di sana juga mempunyai celurit dengan ciri khasnya masing-masing begitu ya. Jadi ada jedi, ada cadek yang tadi saya sampaikan itu, terus ada nurideng gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kebetulan kami memiliki cadek, ini original buatan dari Haji Subadri, almarhum Bapak Haji Subadri. Jadi beliau ini adalah tokoh pandai besi yang sangat melegenda di Jawa Timur. Jadi bentuknya, kalau untuk teman-teman atau saudara-saudara yang belum mengerti, jadi cadek itu bentuknya seperti ini. Nah, hampir menyerupai huruf L ya. Ini adalah cadek original almarhum Haji Abbas atau Abbas Subadri, Abah Haji Subadri, mohon maaf. Nah, ini adalah bentuk dari cadek originalnya seperti ini. Kebetulan mohon maaf kami belum bisa menspilkan karena dengan satu alasan kenapa kami mengikat kain merah pada cadek ini. Jadi untuk saat ini kami mohon maaf belum bisa membukanya atau menspilkannya, tapi kita bisa tahu gambarannya dari sini bahwa cadek ini bentuknya ciri khasnya seperti ini, seperti huruf L gini. Nanti kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudara yang ingin mengerti atau ingin sharing-sharing lebih detail, monggo silakan, tidak apa-apa, kita bisa komunikasi via WA atau by phone gitu nggih. Nah, terus untuk kita lanjut lagi di model-model bila khas Madura, Jawa Timur. Jadi saudara-saudara kami di Madura, Jawa Timur ini juga memiliki senjata-senjata khas yang berbentuk bilahnya cenderung lurus begitu ya. Jadi misalnya ada satu contoh yang kami punya adalah seperti ini. Ini adalah pisau krocokan istilahnya. Nah, seperti ini pisau krocokan. Nah, ini untuk penampakan bilahnya seperti ini, sangat tebal tapi tetap nyaman di genggaman dan ringan seperti ini. Tadi ada yang kelewatan, kalau untuk misalnya celurit itu ada paksi tembus atau tidak begitu ya, saudara-saudara kami atau teman-teman semua. Jadi paksi tembus itu contohnya seperti ini. Nah, jadi di bagian bawah pangkal handle ini ada satu besi yang masuk untuk menopang handle ini agar tetap kuat begitu ya. Jadi ini yang dinamakan paksi tembus seperti ini. Biasanya kalau celurit buatan dulu atau buatan orang-orang tua kami dulu itu tidak paksi tembus, tapi cukup kuat, sangat kuat bahkan untuk handle ini agar tidak lepas begitu ya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini kami perkuat dengan paksi tembus untuk celurit-celurit era sekarang begitu, tapi tidak meninggalkan bentuk pakem khas dari orang-orang tua dulu gitu. Lalu setelah pisau kerocokan, nah ini ada senjata bujur. Ini yang dinamakan parang bujur, atau kalau istilahnya ini pedangnya orang Madura atau katananya orang Madura. Nah, ini bujur, ini namanya parang bujur. Parang bujur ini pun juga di tiap daerah, misalnya di Bangkalan atau Sampang, mereka juga mempunyai ciri khas atau karakter masing-masing ya dari pembuatan
model atau bilah dari celurit atau bujurnya. Bisa jadi bujur ini kalau yang kami miliki ini kan bentuknya lurus nih. Nah, bisa jadi agak sedikit melengkung di bagian ujung bilahnya. Ini juga tergantung request atau dari karakter tiap daerah di Madura. Misalnya contoh di Bangkalan sama Sampang itu pasti pembuatannya pasti kelihatan beda karakter tiap wilayahnya begitu. Termasuk juga di saudara-saudara kami yang ada di Probolinggo, di Situbondo. Jadi takabunya, misal nih takabunya orang saudara-saudara kami di Bangkalan sama di Sampang sama di Probolinggo itu bisa jadi ada perbedaan. Perbedaan itu juga yang mendasari dari ciri khas atau kepakeman seorang pandai ya, seorang pandai besi di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti saudara-saudara atau teman-teman kami semua sebelum melakukan pemesanan celurit, jika berkenan untuk memiliki atau mengkoleksi salah satu celurit dari Galeri Damai Nusantara, kami sarankan kita agar bisa berdiskusi dulu. Jadi teman-teman atau saudara-saudara bisa memahami dan kami akan membantu semaksimal mungkin. Jadi ini yang tadi kita lanjut, ini adalah parang bujur. Parang bujur ini beda dengan celurit atau senjata khas yang lainnya. Ini kalau misalnya di dalam digunakan atau mohon maaf ketika digunakan itu biasanya disampirkannya di pundak, mohon maaf. Nah ini seperti ini. Jadi ada yang mengatakan juga parang pundak ya, jadi ditopang di pundak begini ketika dibawa. Tentunya sekali lagi penggunaan senjata-senjata khas adat budaya bangsa Indonesia ini tidak untuk tindakan yang membahayakan, merugikan atau tindakan kriminal, tapi kita tetap harus menjaga dan melestarikan budaya bangsa kita. Jadi berkali-kali Galeri Damai Nusantara ingin mengajak bahwa kita semua tetap menjaga tradisi budaya bangsa. Mohon maaf, seperti ini. Jadi ini parang bujur atau pedang Madura, seperti ini. Oke, terus kita punya juga satu buah koleksi yang cukup spesial. Dia adalah kopes. Jadi kita buat senjata ini menyerupai senjata khas Mesir, yaitu pedang kopes. Mungkin kalau saudara-saudaraku atau teman-teman yang lain mengerti, kopes ini adalah biasanya ada di film The Mummy itu. Jadi pedang kopes atau parang kopes bentuknya seperti ini. Ini bagian tajamnya di sini. Bagian tajamnya ada di sini. Nah, kebetulan koleksi yang kami miliki ini adalah parang kopes. Ini full baja pamor. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Dia full baja pamor. Nah, seperti ini. Ya. Jadi parang kopes ini posisi tajamnya ada di sini, di sebelah sini. Nah, ini juga pada penggunaannya untuk bagian yang tidak tajam ini disampirkan di pundak seperti ini. Nah, jika teman-teman yang berminat ingin memesannya atau memaharkannya bisa langsung melalui kontak WA yang kami sediakan. Jadi dia adalah parang kopes, mungkin panjang estimasinya di 80 cm dan dia berbahan full baja pamor seperti ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang kami coba sharing-sharing untuk kita semua, saudara-saudara dan teman-teman semua. Jadi di dalam konten ini tentunya kami merasa masih banyak kekurangan. Jadi kami mohon koreksi, kritik dan saran dari para sesepuh perbilahan khususnya di Madura, Jawa Timur dan di
dari sesepuh kami di Probolinggo, di Situbondo, di Jember. Jadi dukungan dan masukan dari panjenengan semua sangat membantu untuk channel ini berkembang jauh lebih baik. Jadi sebagai orang Flores, saya bukan orang Madura, saudara-saudara, mohon maaf. Jadi sebagai orang ND Flores, saya sangat mencintai seluruh budaya yang ada di Indonesia, terlebih lagi Galeri Damai Nusantara ini ada di Surabaya. Saudara-saudara saya di sini juga banyak yang dari Madura. Jadi tentunya saya juga sangat mencintai kebudayaan Madura, Jawa Timur. Jadi dari Madura ke Flores, kita selalu diajarkan untuk saling berdampingan, kita saling menguatkan, saling menopang satu sama lain, dan saling menjaga kehormatan satu sama lain. Jadi sebelum saya mengakhiri konten kali ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para sesepuh grup perpilahan, khususnya Madura dan Jawa Timur. Tentunya Galeri Damai Nusantara mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang demi menjaga budaya bangsa. Jadi dari Flores, seperti biasa kami akan sampaikan salam persaudaraan. Ariria Kepawe, Juru Patuka, Boka Patuke. Jadi kita akan hidup berdampingan, saling menopang untuk menguatkan sesama kita. Dan salam persaudaraan dari Madura, tentunya kami akan sampaikan salam Setongder. Akhir kata, kami mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Kami mohon maaf lahir dan batin atas konten ini. Jika ada kekurangan di sana dan di sini, kami mohon koreksinya. Kami akhiri, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.